Saya berpikir kalau PKS tergoda masuk dalam pemerintahan, PKS akan disuntik seperti ayam babon, disuntik sementara mungkin, agak besar sedikit, tapi setelah itu akan dimatikan. Karena ya dia akan kehilangan elan perjuangan dia kan. Nah PKS ini pertahanan terakhir, benteng terakhir oposisional, amin. Ya kan? Kalau dia ternyata tergoda juga dengan ghanimah tadi kan, pampasan perang, dan juga tergoda dengan jalan gradual yang kelihatannya kok agak berat nih, maka selesailah. Aduh, Jakarta menarik ya. Gimana Jakarta? Jakarta ini masih menarik ya, karena rupanya RK Suswono ini ditinggalin oleh pendukungnya, partai-partai penyokongnya. Ya. Misalnya ya. Jadi kami ketemu dengan beberapa narasumber, termasuk juga di internal PKS. Jadi PKS ini merasa ditinggal sendirian untuk bekerja di Jakarta. Yeah. Mereka hanya bekerja dengan timnya RK, sementara partai lain nggak gerak. Nah itulah makanya merasa ditinggalin gitu loh. Golkar hanya ngasih sekretariat. Sebentar, PKS itu adalah pemenang di Jakarta. Pemenang di Jakarta. Nah, ketika mereka ditinggalkan, apakah ini berdampak signifikan untuk penggalangan dukungan oleh mereka ini? Persis dong, karena ini kan koalisi Kim plus, harusnya kan Kim plus bukan Kim plus. Karena kan PKB sama Nasdem kan masuk di situ. Ya, iya, Kim plus juga. Oh, iya, Kim plus jangan juga, plus itu. Jangan berantem, kan harmonisasi. Iya, yang santun yang santun. Kim plus. Nah, harusnya kan mobilisasinya di bawah itu bukan hanya PKS yang bergerak, tapi juga semua partai-partai yang lain. Tapi ini gak gerak sama sekali. Cuman PKS berarti yang gerak. Cuman PKS yang gerak. Itu pun juga terbatas karena logistiknya seret. Bahwa tadi ada kekhawatiran dari Bang Mardhani, ini PKS sudah 10 tahun oposisi. Kok tidak tumbuh secara baik partai politik ini? 3 itu dianggap tidak terlalu baik lah dibandingkan PKB sama Nasdem yang tambah 10 kursi kan begitu. Untuk sementara ya masih ada sengketa di. Saya dengar bahkan 7 yang saya dengar. Mestinya dapat 7. Ya, saya dengar, tapi paling tidak hitungan sementara kan cuma tambah 3 dari 50 ke 53. Dan ini memang menjadi tamparan karena kita kan berpikir kotel efek dari pencalonan Anies itu akan dinikmati lebih banyak oleh PKS. Karena wingnya sama ya. Mainstreaming politiknya sama. Tapi kok tiba-tiba PKS, saya juga heran tambah 3. Saya ini pemilih PKS, frankly speaking, ya. Sudah 2 edisi terakhir, tapi saya akan coret kalau PKS nanti bergabung dalam pemerintahan. Lebih baik kita terus terang kan. Kehilangan 1 suara. Iya, minimal kehilangan 1 suara. 1 suara 1 channel ini. Iya. Nah, jadi saya berpikir kok PKS cuma 3 sementara yang lain 10. Itu karena PKS masih menjadi partai yang punya nilai, ya kan? Jadi party of value, ya. Kalau dia masih punya nilai, maka memang orang akan menghadang di sana sini. Saya kira ada kelompok orang yang mungkin PKS fobia, yang tidak ingin PKS besar. Kalau PKS masuk dalam pemerintahan dan ibaratnya bersedia menjadi bagian dari partai itu kan karena party kan, dari pesta yang begitu juga hura-hura sambil kira-kira minum-minuman dan lain sebagainya, maka mungkin PKS akan dianggap dibesarkan sedikit tapi akan dijatuhkan. Toh PAN tidak menjadi partai yang lebih baik
dibandingkan PKS kan, walaupun dia sudah menjalani pragmatisme politik yang luar biasa. Ada orang mengatakan, wah ini kan PAN kalau tidak pragmatis begitu dia tidak lolos parliamentary threshold seperti P3. Enggak juga menurut saya. Nah ini kan juga menarik kan. Betul. Jadi apa yang mau kita contoh? PAN dengan pragmatismenya ternyata tidak lebih besar dari PKS. Lalu PKB dan Nasdem mencoba jalan yang berbeda, jalan oposisional kemarin itu tambah 10 kursi. Walaupun Golkar diam-diam tambah banyak kursi juga kan. 14 banyak. Kemudian PDIP berkurang banyak kursinya. 18 PDIP. Nah, saya berpikir kalau PKS tergoda masuk dalam pemerintahan, PKS akan disuntik seperti ayam babon, disuntik sementara mungkin, wah agak besar sedikit, tapi setelah itu akan dimatikan. Karena ya dia akan kehilangan elan perjuangan dia kan sebagai sebuah partai yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar misalnya kan. Semua partai kan jadinya akhirnya pragmatis hari ini. Saya mau lihat dari sisi yang agak beda. Iya. Proses hari ini adalah proses menghukum yang lalu dan mencari formula baru ke depan. Iya. Dari situ ya asumsinya. Kalau tahun lalu the ruling party-nya adalah PDI, maka pelajaran yang sangat berharga untuk teman-teman PDI, belajar konsisten. Apa yang kau janjikan, itu yang di-delivery. Sehingga kalau tuh ada kekurangan, karena ada masalah di situ. Kalau hari ini ada partai yang menikmati kemenangan karena bersifat pragmatisme, artinya pragmatisme kan menjual janji juga, Bos. Yeah. Begitu nanti dia lihat dia nggak, dia akan dihukum sama seperti yang sekarang dihukum. Dan kalau melihat PKS itu kemudian punya intention kecil, tapi kemudian tetap menang, bukankah itu yang memang politik nilai itu kan tidak lalu Iya, politik nilai itu dia akan berjalannya itu konstan, tapi terus nanjak. Iya. Karena PKS mengambil posisi sebagai pelari maraton. Iya, karena Politik nilai akan di situ pengkaderan. kecuali dia pas lari maraton dia melipir. Enggak, bukan. Kalau melipir nggak bisa lagi. Melipir itu naik mobil dulu. Contohnya bukan itu, Rev. Kalau pelari maraton tiba-tiba dia pakai doping. Yang ini pakai doping nih. Bisa menang tapi dibatalkan. Kalau saya melihatnya dari sisi yang berbeda. Ya. Dua sisi yang berbeda maksudnya. Ya. Ya. Boleh kita. 2024 ya kan, opportunity yang boleh dikatakan tidak maksimal didapat oleh PKS. Tapi 2019 ombak turbulence yang sebesar itu dapat dilalui. Lebih parah. PKS sebelum 50 berapa kursinya? 50. Nah, kan sekarang 50. Sebelum 40 2019. 40 ke 50, 50 Iya. ke 53. Iya. Dan dicurangi PKS. oh pasti. Bahkan nanti pada Saya bayangkan jangan-jangan salah ini. pada intinya yang didapat oleh PKS itu daging barang halalnya. Iya. Yang didapat oleh partai-partai lain mungkin ya tulang barang haramnya. Jadi opportunity yang dimanfaatkan tanpa harus menjadi oportunis. Iya. Itu yang dilakukan. Justru di 2019 itu terjadi turbulens besar-besaran yang istilahnya dampak daripada permasalahan yang internal dibawa keluar. Iya. Iya kan? Itu bisa dilewati. Jadi Tidak naik lagi 10 kursi. dan naik 10 kursi. Paling itu berapa kursi? 57. Oh, 57 tahun. 2009. Oke, karena pada waktu itu ada soal daging-daging Iya. itu ya, turun 40. 57, 40, 50, Karena dia kan di 53. party of value. Jadi kalau party of value itu salah sedikit Nggak aja, boleh salah sama nggak sekali. salah. Iya. Dan tidak diampuni. Ada tiga soal lagi yang menarik untuk diperhatikan. Insya Allah warga Indonesia akan menjadi warga yang cerdas, Insya Allah. ya kan? Ya. Kan semuanya pada akhirnya makan siang gratis juga kan untuk mencerdaskan. Asal bergizi. Dan tidak dimulai 2029. Mungkin yang kasih makan zong kan kasih makan yang bergizi. Dan orang akan periksa makannya bergizi apa Tapi enggak. sudah dikoreksi. Makan siang tidak untuk semua penduduk katanya. Hanya untuk orang-orang tertentu. Nanti orang akan menilai ini Iya. bagian dari permainan kata-kata atau manipulasi atau oportunis, kita nggak tahu. Cuman bagian yang pertama adalah insya Allah Indonesia akan menjadi orang cerdas. Nah orang cerdas akan menilai kan. Orang cerdas kan berbasis pada politik value itu. Kecuali orang cerdas yang oportunis. Itu bagian pertama. Jadi trennya orang-orang yang konsisten itu akan meningkat. Itu yang pertama. Terus bagian yang kedua, ini kan bukan sekedar meningkatkan jumlah konstituen. Iya. Tapi adalah membangun trust. Bos. Trust. Iya. Ini yang semakin Dan fondasi. lumayan. Yes. Betul. Karena Iya, trust betul, itulah yang betul. menjadi fondasi Betul. dari peradaban. Iya. Betul. Jadi saya mau bilang begini, kalau kemudian ada partai yang bermain-main dan itu mendekonstruksi trust, maka dia akan pasti dihukum. Nih.
Dan apalagi kalau ditambah yang tadi peradaban. Ya. Trust yang dibangun dengan konsistensi dan politik nilai itu akan membangun peradaban. Nggak akan mungkin ada peradaban Indonesia tanpa ada partai yang mempunyai basis value yang kuat dan ditanamkan. Jadi saya bilang ini sih intentions yang menarik sebenarnya. Boleh aja hari ini kita mengalami bukan kegemilangan yang luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu, kita belajar bagaimana Nabi Nuh ratusan tahun dan berapa pengikutnya. Betul. Iya. Betul. Nggak sampai 100 orang. Bahkan anak 900 tahun. bahkan anak istrinya sendiri nggak mau ikut. Betul. Gitu. Jadi memang proses panjang yang harus diikuti. Memang mengambil jalan koalisi tidak mudah. Karena begitu ngambil jalan koalisi, kita harus menempatkan di mana posisi kita. Apakah kita tetap akan mengkritisi? Impossible kan? Sudah ada di oposisi. Berarti kita akan ikut mengamini apapun yang dilakukan oleh pemerintah atau rezim yang benar-benar yang menurut rakyat hari ini adalah tidak menjalankan pemerintahan secara baik. Nah, ini yang tadi bisa kehilangan value menurut saya ini ya. Yang susahnya kalau kita pakai politik Uhudisme, saya bilang Uhudism. Jadi di perang Uhud itu pasukan pemanah dilihatnya orang berebut ghanimah, turun juga dia. Akhirnya berantakan barisan kan, langsung diembat dari belakang oleh Khalid bin Walid. Nah saya khawatir PKS setelah sekian waktu tidak sabar dengan pampasan perangnya, ghanimah, ya, tidak sabar dengan pertumbuhan yang sangat gradual. Padahal orang kalau misalnya bekerja di wilayah idealisme memang nggak banyak, kan pelan-pelan dia kan gradual gitu. Nah sementara di depan kita tahu ada parti yang sedang berparti, ada partai yang sedang berpesta kan begitu. Wah ini PKI bingung, wah kita ini nggak dapat apa-apa nanti. 10 tahun sudah puasa, masa 5 tahun mau puasa lagi. Makanya saya katakan dari 3 partai pendukung 01 ini kan 2 kan mu'alaf oposisi sebenarnya kan. Mu'alaf saya bilang. Nasdem beroposisi sejak mendeklar Anies tanggal 2 Oktober lah ya, 3 Oktober 2022. Kalau dihitung sekarang ya 1,5 tahun aja dia beroposisi. Yang lebih kacau lagi PKB baru beroposisi per 2 September. Jadi tinggal baru 6 bulan aja beroposisi. Kalau Demokrat? Demokrat lebih gelap mata lagi. Nah, jadi mereka kan mualaf. Enggak dong, Demokrat kan dari beroposisi tiba-tiba masuk. Iya, Demokrat beda lagi kan. Nah, yang 9 tahun beroposisi saja tidak tahan seperti Demokrat, apalagi yang baru 1 tahun dan 6 bulan. Nah, PKS ini pertahanan terakhir, benteng terakhir oposisional. Amin, amin. Ya kan? Kalau dia ternyata tergoda juga dengan ghanimah tadi kan, pampasan perang, dan juga tergoda dengan jalan gradual yang kelihatannya kok agak berat nih, maka selesailah partai-partai Dan politik selalu kita. saya lihat PKS itu belakangan ini selalu terakhir. Memutuskan mendukung Anies, deklarasi terakhir. Dengan Muhaimin terakhir. Ini insya Allah terakhir yang tidak salah. Oke, Nah, kita ingin dapat lagi nih, masukan lagi atau mau bertanya saya kepada Bung Mardan ini mengenai mengambil kesimpulan atau jalan nantinya apakah oposisi atau akan di koalisi ini sudah pasti sering dibahas ya di tingkatnya di Majelis Syuro ya, Majelis Syuro ya. Antum di Majelis Syuro ya, Masya Allah. Apa yang usulan-usulan yang dari pihak-pihak yang menginginkan koalisi itu kira-kira apa alasannya itu kalau boleh tahu?